Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngobrol pikiran bareng Gey Salifah. Hari ini saya kedatangan dua tamu keren dan dua-duanya yang masuk dalam generasi milenial atau Gen Z ya, yang lagi menjadi katanya bonus demografi. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol apa pikiran-pikiran mereka tentang Indonesia ke depan, tentang pendidikan, tentang lingkungan hidup, dan tentang kepemimpinan. Karena biar bagaimanapun kondisi sebuah negara tetap harus dipikirkan siapa yang akan memimpin kita ke depannya, kira-kira kayak gitulah. Sebelah kiri saya Janet Queen Wilson. Selamat datang Janet, apa kabar? Di sebelah kanan saya Selin Arifin. Apa kabar Selin? Baik, sehat kamu? Sehat, Tuhan. Teman-teman ngopi bareng. Saya ini berbeda banget secara usia. Jadi saya yang harus belajar dengan mereka ini. Karena anak-anak muda sekarang jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar, jauh lebih peka terhadap lingkungannya. Saya ingin ngobrol dulu dengan Janet. Janet, kamu sekarang masih kuliah? Masih. Di? Raffles Design Institute. Raffles Design Institute. Semester? Baru semester 3. Baru semester 3. Ambil jurusan apa, Janet? Graphic Design. Graphic Design. Bisa diterangkan graphic design itu seperti apa? Graphic Design itu jadi kita ngedesain banyak hal. Contoh kayak advertising, branding, logo, dan semacam lainnya. Oh begitu. Ya. Itu yang kemarin diterangkan oleh Pak Anies tentang logo itu. Kalau dulu nggak ada sekolahnya. Tentang Plus Jakarta itu gitu kan. Logo itu bukan sekedar logo. Logo Bukan. itu ada bukan cuma logo, cuman semua desain, semua art karya ada cerita di baliknya. Ada cerita di baliknya dan ada ilmu pengetahuannya tentunya. It has a story to tell. Oke. Ya. Terus itu kan kemarin sempat menjadi perdebatan panjang tuh tentang hilangnya Plus Jakarta, kota kolaborasi itu kan. Karena kan memang secara desain keren banget itu kan, dan sayang sekali. Tapi ya sudahlah, itu menjadi bagian dari sesuatu yang harus kita hadapi. Terkait dengan konsen kamu, Janet ya, kepada negara ini, konteksnya kepada lingkungan hidup. Apa sih yang kamu dan teman-teman kamu pikirkan sekarang ini tentang lingkungan dan sebagainya itu? Karena perubahan iklim kan lagi rame-rame didiskusikan nih. Iya. Menurut aku sih kalau buat di DKI Jakarta menurut aku udah lumayan. Cuman menurut aku yang di kota-kota seperti sekarang lagi happening tuh Semarang. Kenapa Semarang? Semarang lagi suka tergusur air, banjir. Oh, rob segala macam. Ya, terus sekarang kalau di DKI Jakarta tuh problemnya air quality index-nya sih. Oh gitu, air quality index. Tapi sepengetahuan aku sih udah much better sih sekarang. Sudah berbeda jauh ya? Ya, gara-gara di ituin apa? Ganjil genap. Oke. Sekarang kan udah 26. Ruas jalan. Ya, dulu 9 kan ya, gara-gara Iya. istri 26. Oke. Nah, itu ada perbedaan pandangan tuh tentang kualitas udara. Jadi ketika DKI dan pemerintah pusat digugat oleh lembaga swadaya masyarakat lah kira-kira gitu, lalu kalahkan, penggugatnya menang. Nah, pemerintah pusat banding, termasuk daerah-daerah lain. Khusus Jakarta tidak mau banding, bahkan mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi ada 8 poin yang mereka inginkan. Perpindahan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Pemberian pedestrian yang lebih banyak, lebih apa. Ada 6 poin lah yang mereka minta, itu diikuti. Tapi 2 poin lainnya tidak bisa karena itu wilayahnya otoritas pemerintah pusat. Seperti penutupan PLTU, itu kan DKI tidak bisa tutup. Karena itu kan miliknya, otoritasnya ada di pemerintah pusat, kira-kira kayak gitu. Jadi dalam konteks gugatan, DKI memang lebih nggak perlu gitu, kalau kita salah ya akui saja dan diperbaiki bersama-sama gitu.
Teman-teman ngopi bareng, ya barusan Janet sudah memberikan pengawal dari latar belakangnya dan konsennya. Sekarang kita ke Selin. Gimana Selin, apa kabar? Baik, Om. Sehat. Sehat. Gimana Army BTS? Masih going strong. Masih going strong. Yes. Itu rencananya kan waktu itu sayang ya, harusnya kan JIS itu Bener. BTS yang launchingnya kan ya. Terus apa kegiatan-kegiatan kamu sekarang? Sekarang ini ya pastinya aku lagi kerja dan juga aku masih menjadi mahasiswa di Singapore di Sim Education. Sim Education. Dan aku juga sebagai content creator bikin video di berbagai macam platform social media kayak di Instagram, di TikTok gitu. Pastinya itu. Dan aku juga lagi hobi berkuda. Lagi hobi berkuda? Iya. Keren banget. Selin, kapan rencana selesai deh kuliah? Selesainya tahun depan. Tahun depan. Teman-teman ngopi bareng, ini salah satu yang terkena dampak pandemi. Lumayan Jadi, banget. Dia kuliah di Singapura, akhirnya tidak bisa kuliah offline, melainkan selalu online ya. Bener. Terus akhirnya sempat bukan berhenti sebenarnya ya, banyak kesibukan lain aja. Bener. Ya. Jadi diundurkan sedikit aja. Diundurkan sedikit. Selin, kalau kamu melihat Indonesia ke depan terkait dengan perubahan iklim, apa sih yang pikiran anak-anak muda seperti kamu ini bareng? Menurut aku sedikit demi dikit ada progres. Ada progres. Ada ya? progres dengan kepedulian lingkungan, memperbaikan iklim climate changes gitu, dan kepedulian untuk memperbaikan lingkungan untuk masa depan gitu. Sudah ada keinginan lebih baik ya. Betul. Tapi kemarin ada itu tuh keputusan baru menjual pasir ke laut. Oh ya. Itu kan agak Pasir laut. Jadi katanya sih sentimennya katanya, tapi kan itu juga mengganggu lingkungan kan. Benar. Gitu. Terus kalau kamu melihat di Jakarta, apa yang selama ini kamu lihat terhadap perbaikan lingkungan yang sudah dilakukan? Mereka sudah mulai untuk emisi karbonnya sudah mulai dikurangkan dengan cara menggunakan transportasi umum lebih banyak disediakan kepada masyarakat. Perubahan misalkan seperti transportasi listrik yang umum gitu seperti bis sudah mulai dimunculkan, dan sekarang baru-baru ini muncul listrik angkot. Oh, sudah ada lagi? Sudah mulai. Udah mulai diberitahu kepada masyarakat dengan cara mereka boleh naik free dulu untuk beberapa bulan, kemudian mungkin membayar sesudah itu. Iya. Kemudian ada lebih banyak bicycle lanes, jadi orang bisa naik sepeda kemana-mana lebih gampang, tidak kehalangan oleh mobil ataupun motor mungkin, dan juga lebih banyak pedestrian walk dan juga zebra cross. Oke. Jadi lebih aman untuk jalan dan nyebrang kiri kanan. Jadi artinya DKI itu punya fokus yang sudah lumayan bagus lah ya terhadap itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan pembangunan 428 taman ya. Betul. Ruang-ruang publik yang ada di Jakarta itu kan. Green spacesnya. Selama 5 tahun Pak Anies itu kan 428 taman. Baik yang direvitalisasi maupun yang dibangun baru. Betul. Dan taman-taman itu memperhitungkan jarak tempuh burung. Nah, kalau kamu melihat dari konteks kan dikira lagi pilpres nih, ada 3 calon, ada Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Kamu melihat 3 ini dalam persepsi anak muda seperti apa? Anak muda Sebagai kamu? Persepsinya kemungkinan sih pastinya kita bakal lihat ya yang mana bakal menguntungkan untuk kita juga. Iya. Bukan cuman untuk lingkungan, mungkin juga kita kan pasti pedulinya juga masa depan Jakarta kita kan bagaimana sih di tangan mereka masing-masing gitu. Kita harus kalau tahu sekarang itu. nih masa depan Indonesia nih. Benar, Indonesia juga, dan pastinya juga ibu kota kita ya. Dan juga apakah kita akan diladenin nih sebagai masa depan gini nih anak-anak zaman sekarang gitu, karena nggak semua dewasa itu juga nganggap kita serius gitu loh dengan keputusan kita gitu. Kita mau didengarkan juga sebagai ya keadilan masyarakat, umur juga doesn't really matter gitu kalau bisa. Kalau bisa. Yang kamu lihat di 3 orang ini siapa yang paling
concern terhadap anak-anak muda itu yang mau mendengar? So far sih buat aku Pak Anies ya, soalnya dia juga peduli dengan iklim ya, itu yang banyak banget anak muda zaman sekarang tuh peduli dengan iklim, ekosistem dan juga lingkungan secara general, cara untuk sustain semua. Oke. Menarik ya. Jadi di pikiran kamu di antara tiga ini bahwa Pak Anies yang lebih concern terhadap aspirasi dari kalangan muda, terutama dalam konteks iklim. Benar. Saya butuh konfirmasi ke Janet nih. Gimana Janet menurut kamu? Kalau aku setuju banget sama Selin. Oke, apa setujunya gimana? Setuju terhadap Anies. Dia benar-benar peduli dengan iklim yang seperti Selin katakan. Terus kayak sekarang di DKI Jakarta aja udah begitu banyak perubahan, apalagi kalau misal dia nanti menjadi presiden ke depannya, pasti gak cuma DKI Jakarta dong. Oke. Indonesia. Jadi kalau DKI saja sudah banyak perubahan, nanti akan menjadi seluruh Indonesia. Saya ingin mempertajam ya, Selin dan Janet ya. Kamu nggak peduli tuh dengan isu-isu yang negatif terhadap Pak Anies? Atau kamu sudah membaca bahwa isu itu hoax apa-apa gitu? Aku tipe orangnya lebih kayak action speak more than words. Jadi aksi lebih kelihatan daripada perkataan gitu loh. Aksi lebih kelihatan dari perkataan. Benar. Kalau bahasanya Pak Anies itu kenyataan lebih kuat daripada pernyataan. Betul sekali. Jadi kita udah lihat dia udah melakukan berapa banyak nih sebagai gubernur untuk DKI Jakarta. Apalagi kalau dia menjadi presiden. Jadi banyak kesempatan untuk masyarakat gitu loh. Kita banyak positive income yang kita dapetin dari dia gitu. Dari dia. Betul. Jadi isu-isu itu sama sekali nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, karena kita udah lihat hasilnya gitu loh. Hasil yang sangat amat positif dan sangat memuaskan kepada kita masyarakat semua. Oke. Kalau Janet melihat isu-isu gitu seperti yang terjadi, kan sekarang tambah lagi nih. Gimana kamu melihatnya itu? Dan kamu tetap dengan posisi kamu, nggak terpengaruh kamu? Nggak, sama sekali tidak terpengaruh. Soalnya saya walaupun belum pernah personal have the chance to really meet him, tapi rasanya udah benar-benar deket gitu loh. Oh gitu, berdasarkan apa yang kamu baca? Iya, dan dia Pak Anies tuh orangnya benar-benar memikirkan tentang orang-orang yang gimana ya ngomongnya, terpencil. Yang terpelosok, terpencil, yang tidak tersapa oleh ekonomi, kalangan-kalangan bawah gitu ya. Benar mikir itu, jadi kayak dia orang yang ada hati. Ada hati, bergerak untuk keadilan sosial. Kan tema-tema dia tentang keadilan sosial. Kamu concern dalam hal semacam itu? Oke, bisa dicontohkan seperti misalkan bagaimana dibangun kembali kampung akuarium. Ya, betul. Atau bagaimana dia memberikan akses air bersih kepada masyarakat-masyarakat miskin yang di bawah itu dengan melakukan pipanisasi air bersih itu. Betul. Ya kalau itu memang terlihat itu di Jakarta itu. Tapi yang menarik buat saya adalah apakah gambaran ini kamu berdua atau sebagian besar di antara teman-teman kamu itu memang seperti ini sikapnya terhadap Pak Anies? Yang kamu diskusi, yang kamu ketemu gitu. Maksud saya adalah bukan soal pemihakan, tapi pemahaman mereka tentang labeling, tentang apa, itu memang nggak ngaruh sama sekali atau gimana? Pastinya mereka awalnya sebagian kemakan oleh media ya kan, karena istilahnya mereka mikir news itu adalah fakta. Tapi yang pasti itu kalau waktu itu pergi bersama teman muter-muter Jakarta, kita lihat gitu pas Pak Anies menjadi gubernur apa yang dia telah lakukan. Kita udah lihat aksi dia langsung, bahwa jadi kita kayak ini adalah orang yang baik dan benar peduli dengan masyarakat dan juga lingkungan. Jadi dari situ kita langsung kayak media hanya kata-kata doang, tapi tidak menunjukkan faktanya, nyatanya yang sudah ada di situ. Teman-teman ngopi bareng. Jadi antara persepsi yang dicoba dibangun di tengah masyarakat, hari ini dua anak muda ini memberikan jawaban secara jelas, secara lugas bahwa mereka tidak terpengaruh oleh opini-opini yang dibangun selama ini. Karena yang mereka lihat adalah fakta
fakta di lapangan dan dirasakan. Benar. Seperti itu ya. Betul. Jadi tentu saja kenyataan lebih kuat dari sekedar pernyataan-pernyataan, apalagi hanya opini negatif yang dibangun ya. Benar. Lalu Janet, selain tentang kamu dan teman-teman kamu yang tadi Selin katakan juga ya, kamu punya harapan apa terhadap pendidikan ke depan? Pendidikan ya. Iya, karena kan begini, masyarakat Indonesia itu terjadi bolongnya itu yang luar biasa. Dari SD ke SMP ke SMA itu jumlahnya itu semakin mengecil. Benar. Apalagi ke universitas. Jadi kalau misalkan yang masuk SD 100, nanti yang masuk SMP 70, yang masuk ke SMA 50, yang masuk ke universitas tinggal 30. Jadi terjadi selalu tuh pengurangan-pengurangan yang jumlahnya besar. Tapi itu jauh lebih dari itu jumlah sesungguhnya. Apa yang kamu pikirkan tentang pendidikan ke depan itu untuk bangsa ini? Menurut aku sih pemerintah ini harus memikirkan solusi cara anak-anak, bagaimana cara anak-anak untuk mendapatkan edukasi yang fair. Oke. Soalnya sekarang tuh yang aku paham itu permasalahannya itu ekonomi orang tua mereka tuh sulit untuk membiayakan sekolah anaknya. Ya, jadi pemerintah harus memikirkan. Jadi ada pemihakan dari pemerintah ya, terhadap harus dibantu, disupport dan sebagainya ya, supaya karena kan kalau kita melihat kota besar nggak masalah, tapi kalau sudah ke pelosok itu kan problem besar. Benar. Ya kan, akses mereka untuk mendapat sekolah itu jaraknya jauh, itu segala macam. Belum lagi kapasitas gurunya gitu kan. Jadi harus ada pemihakan dari pemerintah terhadap akses kepada pendidikan. Nah, selama ini kamu melihat Pak Anies punya nggak konsen terhadap itu dari pandangan anak muda? Kalau saya sih tahu, tapi kalau menurut kamu gimana? Sebenarnya ada sih. Ada ya. Selama di Jakarta kebijakannya ada yang kamu baca tentang itu? Ada dikit-dikit lah. Oh, oke. Baik. Kalau Selin kan ada dua nih yang selalu berhubungan, pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kamu melihat bagaimana tentang bukan hanya Jakarta ya, kita melihat Indonesia itu akses masyarakat kepada kesehatan. Sebenarnya masih kurang ya menurut aku. Kurang ya. Kurang karena gimana ya? Kebanyakan yang lebih banyak dapat benefit kesehatan itu adalah orang yang lebih kaum lebih atas atau kaum lebih mending lah ya. Tapi yang di masyarakat yang di bawah-bawah biasanya sangat kurang fasilitasnya pertama, juga lokasinya, dan kesehatan kan bukan berdasarkan juga seperti rumah sakit atau apa, tapi lingkungannya juga penting. Betul. Seperti tempat tinggal yang sangat worthy lah untuk mereka gitu, dan juga pastinya kebersihan itu yang paling penting, seperti air bersih dan juga ya pastinya yang clean air, fresh air gitu juga. Oke, kalau kaitan dengan itu di Jakarta penataan kampung kumuh itu udah lebih dari 400 tempat ya. Walaupun tidak menjadi maksimal karena tersandra COVID 2 tahun kan. Jadi penataan kampung kumuh, lantas akses kepada jaminan kesehatan nasional itu yang tadinya bolong di 27% yang belum mendapat hingga mencapai sebenarnya 100%, tapi menjadi 98% karena yang 2% ini ada orang yang KTP Jakarta tapi tidak tinggal di Jakarta. Jadi 98% artinya JKN itu Jakarta itu selesai gitu kan ya. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan kepada Indonesia, apa harapan kamu terhadap pemimpin masa depan tentang kesehatan ini? Semoga semua masyarakat bisa dapat basic kesehatan mereka secara adil. Semuanya pastinya diselamatkan, dibantui jika mereka perlukan. Basicnya aja yang paling penting. Basicnya yang paling penting. Basicnya yang paling penting, seperti ya
clean air, clean water gitu loh. Mereka yang berdasarkan gitu. Dan juga pastinya BPJS wajib. Itu problem kemarin saya ke satu daerah itu banyak di berbagai tempat mereka tidak bisa mendapat BPJS karena masih berutang. Jadi mereka tidak mampu membayar BPJS-nya. Jadi akhirnya tidak mendapat akses kesehatan. Benar. Kalau di Jakarta kan dijamin oleh Pemprov kan ya. Benar. Di daerah itu di beberapa tempat masih terjadi masalah seperti itu. Benar sekali yang kamu katakan tentang BPJS ini. Jadi buat sebagian masyarakat bahkan sebagian besar masih problem. Jadi ketika mereka tidak membayar iurannya, mereka tidak dapat akses itu. Jadi menurut kamu itu harus dirapikan lagi lebih. Betul, dan mungkin ada sedikit beredukasi tentang BPJS ya. Karena sebagian manusia juga mungkin bingung, apa sih sebenarnya fungsi BPJS, kadang-kadang ada yang seperti membingungkan. Dan juga mungkin bantu untuk diperjelaskan atau enggak mungkin digampangkan cara registrasi BPJS. Karena sebagian orang-orang yang aku tahu ingin coba atau ingin menggunakan BPJS tapi tidak ngerti cara registrasinya. Itu harus dibantu, dipandu, dibimbing dan sebagainya. Betul. Nah, kalau di Jakarta itu yang tahun lalu yang saya tahu, lurah itu ditugaskan, bahkan tunjangan kinerjanya itu dikurangi kalau ada warga di kampungnya yang masih belum terdaftar BPJS. Jadi sampai sejauh itu di masa Pak Anies itu, bagaimana kinerja lurah itu dinilai karena mereka jadi tidak nunggu warga mendaftar, lurah yang dipaksa untuk bekerja mencari warga Jakarta yang belum terdaftar di BPJS. Makanya dengan cepat itu dalam waktu 3-4 bulan tersaring semua tuh data-datanya. Karena lurah merasa rugi kalau sampai ini dia selesaikan, karena yang dipotong tunjangan kinerjanya dia. Jadi kan bagus sekali itu ada kinerja, ada tunjangan, tapi kalau kinerjanya tidak baik, maka ada konsekuensinya. Oke, Selin ini menarik, Selin juga, Janet, ya. Mungkin menjadi perbincangan terakhir kita. Kalau seandainya Pak Anies jadi calon presiden, harapan-harapan apa yang kamu inginkan kepada Pak Anies? Yang kamu ingin titipkan kepada Pak Anies? He will not change. Jadi tetap konsisten berkarya, tetap konsisten peduli pada lingkungan sekitar dan warga-warga. Dan saya harap Indonesia nggak cuman di DKI doang, jadi seluruh Indonesia bakal maju dan menjadi yang lebih baik lagi. Jadi maksud kamu dengan memilih Pak Anies, maka kemajuan DKI akan menjadi kemajuan Indonesia. Betul. Jadi kira-kira kayak gitu. Bukan cuma DKI doang. Iya, jadi seluruh Indonesia karena sudah ada contohnya DKI kan, gitu. Jadi yang daerah-daerah lain ikut maju apabila Pak Anies nanti yang memimpin ya. Nah, kalau Selin gimana Selin? Kita kan udah lihat snippetnya dia nih pas menjadi seorang gubernur kepada aksi yang dia sudah lakukan di DKI. Semoga kalau sudah menjadi presiden untuk seluruh Indonesia bisa dilakukan yang sama gitu ya. Dilakukan yang sama, treatmentnya sama. No bias kalau no bias. Yeah. Oke. Teman-teman ngopi bareng, demikianlah ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang Anies di mata para milenial. Ada Selin, ada Janet, di mana mereka masih sangat amat muda, masih kuliah, dan mereka punya harapan untuk Republik ini lebih baik ke depan. Dan harapannya ke depannya Republik ini dipimpin oleh seorang yang baik, yang berintegritas, punya wawasan, punya kepedulian pada lingkungan, juga kepedulian kepada masyarakat kecil, dan tentu saja bekerja dengan keadilan. Ya kan? Baik, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Selin, terima kasih banyak. Janet, terima kasih banyak. Insya Allah ini akan menjadi sebuah perbincangan yang akan didengar oleh orang lain tentang apa dan bagaimana pendapat anak muda tentang Pak Anies Baswedan. Salam.